Dengan raut wajah yang heran dan takut, dalam benak Xiao Kue berkata, tahap kedua body tempering adalah untuk memurnikan daging, memadatkan kualitas daging, dan menghapus ketidakmurnian yang ada di dalam tubuh. Itulah kenapa sulit untuk mencapai tahap 3 body tempering. Bahkan aku saja membutuhkan waktu 3 bulan penuh. Tapi kakak hanya butuh waktu kurang dari 1 hari untuk menerobos tahap 1 ke tahap 3 body tempering. Sungguh mengerikan. Kemudian terdengar suara gemuruh yang berasal dari perut Yang Chen. Sembari Yang Chen berkata, Xiao Kue, aku lapar, dengan raut wajah yang malu. Tunggu sebentar, jawab Xiao Kue, lalu bergegas berlari pergi mencari makanan. Tidak lama kemudian, Xiao Kue pun tiba dengan memikul binatang yang seperti banteng. Beberapa menit berikutnya, binatang tersebut pun telah siap dipanggang, dan terlihat Yang Chen sedang makan dengan lahapnya. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa tulang belulang dan Yang Chen telah selesai makan. Tetapi Yang Chen merasakan hal yang kurang enak di dalam perutnya. Sembari berkata, Xiao Kue, sepertinya aku masih lapar. Ini buruk, ucap Yang Chen dengan tatapan mata yang merasa takut. Kak, apa yang terjadi padamu? Mungkinkah ada masalah dengan jiwa bela dirimu? Tanya Xiao Kue kepada kakaknya. Jiwa bela diriku, ucap Yang Chen merasa heran. Tiba-tiba terjadi fluktuasi energi dari dalam tubuh Yang Chen. Terlihat ada energi yang besar membentuk pusaran angin keluar dari tubuh Yang Chen. Energi itu pun melahap apapun di area yang bisa dijangkau energi tersebut. Tidak lama kemudian, terlihat bekas kerusakan yang diakibatkan energi dari tubuh Yang Chen pada hutan tempat Yang Chen dan Xiao Kue berada. Setelah fluktuasi energi yang terjadi pada tubuh Yang Chen pun tidak lagi merasakan rasa lapar pada tubuhnya. Aku tidak lapar lagi, ucap Yang Chen sambil memegang perutnya. Kak, apa kau baik-baik saja? Tanya Xiao Kue yang keluar dari tempat perlindungannya. Jika tadi aku tidak cepat-cepat lari dan berlindung, energi yang ada dalam diriku pasti sudah hilang, ungkap Xiao Kue di dalam benaknya. Aku baik-baik saja, malah sekarang aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, jawab Yang Chen kepada Xiao Kue sembari menunjukkan otot-otot tubuhnya. Kak, kau sangat luar biasa. Ini baru setengah hari dan kau sudah naik 2 level sekaligus. Cobalah pukul sesuatu, ucap Xiao Kue kepada Yang Chen dengan antusiasnya melihat perubahan kakaknya yang luar biasa. Yang Chen pun melakukan apa yang dikatakan adiknya itu, kemudian bersiap memukul pohon yang ada di hadapan dirinya. Kemudian Yang Chen pun mengeluarkan jurus pukulan dengan aura jiwa kultivasinya. Hasil dari pukulan yang dihantamkan Yang Chen ke pohon itu menghasilkan lubang yang cukup besar pada pohon besar tersebut. Atribut api, ucap Xiao Kue dengan raut wajah yang terkejut. Ternyata aura kultivasi yang ada pada tubuh Yang Chen beratribut api. Atribut api, ki sejati. Ini harusnya ki sejati dari api asli matahari, ki sejati dari catatan suci surgawi, pemahaman dari segala sesuatu, perampasan ciptaan, dan reputasinya memang sangat layak, ucap Yang Chen dalam benaknya. Kak, sekarang sudah semakin gelap, apa kita akan pulang dulu? Tanya Xiao Kue kepada Yang Chen yang terlihat akan pergi. Tidak, mari kita cari gua dulu kemudian kita lanjutkan berlatih, jawab Yang Chen kepada Xiao Kue. Mereka berdua pun berjalan dengan santainya menyelusuri hutan untuk mencari gua. Kak, ada apa? Kok berhenti? Tanya Xiao Kue sembari melihat Yang Chen berhenti berjalan. Yang Chen ternyata merasakan sesuatu dari sisi jalan yang mereka lalui. Seketika, Yang Chen pun membuka rimbunan dedaunan dan melihat apa yang ada di baliknya. Dengan raut wajah yang memerah dan mata yang melotot, ternyata Yang Chen dan Xiao Kue melihat pemandangan yang luar biasa. Ada seorang wanita yang sedang mandi di dalam danau tanpa menggunakan busana. Di bawah sinar rembulan yang terang,
menyinari kolam air yang berada di tengah hutan. Terlihat ada seorang wanita yang sedang mandi untuk membersihkan tubuhnya. Keadaan itulah yang dilihat Yang Chen dan Xiao Kuei tanpa sengaja. Tanya Xiao Kuei kepada Yang Chen yang sedang melihat pemandangan yang membuat raut wajahnya seperti orang bodoh. Sesaat kemudian, Xiao Kuei pun menyadari apa yang dilihat kakaknya Yang Chen. Raut wajahnya spontan menampilkan wajah yang sangat kaget atas apa yang dia saksikan itu, sembari ingin teriak. "Kak, ini," ucap Xiao Kuei. Sontak Yang Chen pun seketika menutup mulut adiknya itu. "Shh," kode Yang Chen kepada Xiao Kuei agar tidak menimbulkan suara atau gerakan yang bisa diketahui wanita tersebut. Tiba-tiba wanita itu merasakan kehadiran sesuatu yang berada di sekitar area dirinya. "Siapa?" ucap wanita itu, sembari menatap area semak belukar yang berada di sekitar dirinya. Sontak saat itu, Yang Chen dan Xiao Kuei pun menunjukkan raut wajah bodoh sembari takut ketahuan di mana tempat mereka berdua berada. Yang Chen dan adiknya berusaha bersembunyi di rimbunan semak-semak yang ada. "Siapa itu? Cepat keluar sekarang!" teriak wanita itu yang sudah menggunakan pakaian sambil memegang pedangnya. Secara perlahan, wanita itu pun mendekati lokasi dari arah yang dia rasakan sebelumnya. Yang ternyata di lokasi itu ada Yang Chen dan Xiao Kuei yang sedang bersembunyi dengan raut wajah yang takut ketahuan. Tetapi tiba-tiba wanita itu mendengar dari arah berlawanan suara monster. "Art Matbar," ucap dalam benak wanita itu seketika mendengar suara tersebut. Tak lama kemudian, wanita itu pun bergegas pergi menuju asal suara monster yang dia dengar. Tidak jadi menyamperin lokasi di mana tempat Yang Chen dan Xiao Kuei berada. "Kak, ayo pergi dari sini. Itu pasti suara Art Matbar," ucap Xiao Kuei kepada Yang Chen. "Art Matbar? Aku tidak pernah melihat bentuk Art Matbar. Jadi gimana kalau kita pergi melihatnya?" ucap Yang Chen kembali kepada adiknya. "Kak, Matbar dewasa biasanya memiliki kekuatan yang setara dengan seorang kultivator tahap 8 body tempering," jawab Xiao Kuei. "Ini terlalu berbahaya. Bahkan aku saja tidak akan bisa mengalahkannya," ucap Xiao Kuei kembali kepada kakaknya. "Apa yang kau takutkan? Gadis yang tadi juga pergi ke sana. Jadi kita juga wajib pergi ke sana," ucap Yang Chen kepada adiknya, sembari berlari bergegas pergi mengikuti arah gadis itu pergi. Scene berikutnya, terlihat seekor monster beruang yang sedang berteriak mengamuk, berusaha menyerang sesuatu. Ternyata beruang tersebut sedang melakukan pertarungan dengan gadis yang baru saja dilihat Yang Chen dan Xiao Kuei. Ternyata orang yang sedang mandi tadi itu Qian Liangxi, ucap Yang Chen kepada Xiao Kuei adiknya. "Xiao Kuei, bantu dia," ucap kembali Yang Chen kepada Xiao Kuei. "Kak, seperti yang kau lihat, Art Matbar itu masih belum dewasa. Dia hanya ada di tahap kelima body tempering, dan banyak titik vitalnya juga terluka. Jadi dia memang sudah ada di ambang kematian," ucap Xiao Kuei kepada Yang Chen kakaknya. Yang Chen pun hanya menyaksikan pertarungan beruang itu dengan wanita yang bernama Qian Liangxi sampai beruang tersebut terluka parah dan akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Qian Liangxi. "Sampai kapan kalian mau sembunyi di sana?" ucap Qian Liangxi ke arah di mana Yang Chen dan Xiao Kuei berada. Kemudian Yang Chen dan adiknya pun keluar dari tempat persembunyian mereka, sembari berkata dengan raut wajah yang polos, "Hai Liangxi, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," ucap Yang Chen. "Apa kau si sampah itu, Yang Chen?" tanya Qian Liangxi. "Hahaha, ternyata kau masih ingat denganku," jawab Yang Chen dengan polosnya. "Apa yang tadi di danau itu kalian?" tanya kembali Qian Liangxi
kepada Yang Chen dan adiknya dengan merasa curiga terhadap mereka berdua. Danau? Danau apa? Kami cuma kebetulan lewat sini dan mendengar suara gemuruh di sekitar sini, jadi kami datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kami melihat gaya bertarung heroik Liangxi. Itu sungguh sangat indah, ucap Yang Chen menjawab pertanyaan Qian Liangxi dengan raut wajah bodohnya. Wow, dia benar-benar tak tahu malu, ucap dalam benak Xiaokui sembari melirik tingkah kakaknya itu. Sungguh, ucap Qian Liangxi. Tentu saja, kau adalah dewiku, jawab kembali Yang Chen. Dewi? Kenapa aku malah pernah ingat kau memanggilku rubah betina, ucap Qian Liangxi kepada Yang Chen dengan raut wajah yang merasa curiga. Hah? Ucap Yang Chen sembari menunjukkan raut wajah yang kebingungan setelah mendengar ucapan Qian Liangxi terhadap dirinya. Kemudian Qian Liangxi memeriksa apakah beruang tersebut sudah mati. Lalu Qian Liangxi kembali berkata kepada Yang Chen sembari melirik. Yang Chen, jika aku tahu kalau kau bohong padaku, kau akan mati di tanganku, ancam Qian Liangxi kepada Yang Chen. Sesaat kemudian, Qian Liangxi pun pergi meninggalkan Yang Chen dan Xiaokui. Rubah betina, apa yang dia bicarakan? Tanya Yang Chen kepada adiknya sembari masih merasa keheranan. Kak, apa kau tidak ingat ketika kita pertama kali masuk Akademi Seni Bela Diri 3 tahun yang lalu, dan ketika kau bertemu dengan Liangxi yang masih belum dewasa, kau bilang dia sudah sangat jahat di umur 12 dan dia pasti akan menjadi rubah betina ketika dia dewasa, jawab Xiaokui mengingatkan kembali. Aku pernah mengatakan hal seperti itu, tapi aku tidak menyangka Liangxi masih ingat dengan hal itu, ucap Yang Chen kepada Xiaokui adiknya. Kak, tapi kau memang mengatakannya. Apa menurutmu sekarang dia masih seperti rubah betina? Jika kau menikahinya dan membawa dia ke rumah, ayah pasti akan sangat bahagia, ucap Xiaokui kepada Yang Chen sembari memperlihatkan raut wajah yang seakan meledek. Yang Chen menghela nafas sembari berkata, Xiaokui, kakakmu ini masih berusia 15 tahun. Jadi untuk apa terburu-buru? Sebagai Heavenly Taoist Master, aku tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan wanita cantik, dan ketika waktu itu tiba, Qian Liangxi hanya akan menjadi pengisi waktu luang untukku, ucap Yang Chen dengan percaya diri dan tanpa rasa malu. Xiaokui pun menunjukkan tampang bodohnya setelah mendengar ucapan kakaknya itu.